terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Sinta Kamdhani, Wakil Ketua Umum Apindo, dan kita masih berbincang pengusaha hadapi ancaman resesi. Ibu Sinta, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, dari proyeksi dari Apindo paling tidak minus di 1 sampai dengan 2% ini, Bu Sinta. Artinya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika skenario dari Apindo ini atau proyeksi dari Apindo ini berjalan begitu. Menghadapi kondisi ini, Bu, bagaimana para pelaku usaha menyikapinya? Ya. Jadi yang utama saat ini yang dilakukan perusahaan tentu saja bagaimana bisa memanage cash flow dengan baik. Jadi kuncinya ada di cash flow. Nah, cash flow itu kita melihat dari segi efisiensi tentu saja banyak dilakukan. Makanya kita melihat juga memang dampaknya ke tenaga kerja ya. Kita sudah melihat bahwa sudah banyak yang di PHK dan dirumahkan. Kalau data dari asosiasi itu pada waktu sebelum relaksasi angkanya sudah ada di 6,4 juta. Nah, mungkin sekarang sudah ada sedikit perbaikan, tapi banyak juga perusahaan yang tidak bisa survive. Jadi ini angkanya ini pasti ada bisa naik, bisa ada penurunan. Nah, ini mungkin jumlahnya sudah sangat signifikan. Jadi efisiensi adalah satu hal, dan itu biayanya kan biasanya yang major tenaga kerja, baik itu biaya energi ya. Nah, itu semua harus diefisienkan. Nah, kemudian kita melihat juga dari segi pendapatan, memang dengan adanya relaksasi ini mengikuti protokol kesehatan, kan banyak usaha yang juga tidak bisa pendapatan secara maksimum ya. Contohnya di restoran itu cuma bisa misalnya 50% gitu ya. Jadi ini hal-hal yang kemudian mempengaruhi juga dari segi break even point mereka ya, tentu saja karena pendapatnya tidak bisa maksimal. Nah, untuk itulah kenapa perlu dipicu dengan stimulus-stimulus dan tadi creating demand tadi untuk membantu juga dari segi pendapatannya. Jadi dari segi cash flow-nya ini supaya bisa terbantu. Nah, yang utama tentu saja adalah restrukturisasi kredit. Jadi memang sudah ada POJK 11/2020, baik itu untuk UMKM maupun untuk di atas 10 miliar ya. Jadi itu sudah ada restrukturisasi kredit, baik itu penundaan dari segi bunga maupun prinsipal. Tapi itu juga masih belum maksimal di lapangannya gitu. Jadi masih banyak juga mungkin yang belum, walaupun katanya sudah restrukturisasi hampir lebih dari 50%, dan terutama UMKM mungkin lebih bisa dibantu, tapi dari segi perusahaan masih banyak yang belum mendapatkan ini. Tapi kuncinya, David, ada di modal kerja baru. Karena tanpa adanya modal kerja, ya itu akan sulit untuk mereka bisa survive dalam membangun usahanya kembali. Ya, beberapa waktu terakhir pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, Ibu, terutama untuk UMKM, untuk memberikan bantuan modal kerja, dalam hal ini tanpa bunga, begitu. Mengejar waktu, Bu, dengan posisi saat ini, kemudian juga dengan waktu yang cukup sedikit, Anda melihat realisasinya memang harus dimaksimalkan dalam hal ini supaya memang tepat sasaran dan dampaknya terhadap ekonomi di kuartal ketiga tidak terlalu signifikan. Ya, saya rasa yang kami khawatirkan dari segi UMKM ini juga dari segi pendataan ya. Jadi kalau kita lihat nih definisi UMKM aja dari ada 3 undang-undang yang beda ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang UMKM-nya, dan Undang-Undang Perindustrian. Itu aja 3 definisi sudah berbeda. Nah, pendataan ini yang kami takut tidak semua UMKM terdata, sehingga mereka tidak bisa menikmati stimulus yang ada ini gitu. Jadi ini yang harus mungkin ada perbaikan juga dari pemerintah, bagaimana pendataan ini bisa membantu ya supaya kita bisa cover semua UMKM. Nah, memang juga perlu dilihat bahwa permasalahan UMKM ini kan tidak hanya dari segi bantuan modalnya ya, dan restrukturisasi kredit, tapi juga bantuan bagaimana mereka bisa, yang tadi saya katakan, bisa memulai kembali usaha mereka ini bisa dipicu ya. Nah, makanya kenapa
kita katakan kita juga membantu dari online aspek ya. Jadi kita dulu mungkin UMKM yang hanya bisa fokus offline, bagaimana kita bisa sekarang bantu mereka dengan online supaya mereka punya market akses yang lebih baik gitu untuk mendengar bisnisnya. Jadi ini banyak aspek-aspek juga dari segi bantuan pemerintah, tidak hanya dari segi pendanaannya, tapi faktor daripada akses marketnya, kemudian capacity building untuk para UMKM kita. Nah, ini semua mesti menjadi perhatian karena kita juga nggak bisa lihat jangka pendek nih. Harus kita juga melihat menengah panjangnya di bagaimana. Jadi memang prioritas di UMKM ini sangat penting. Baik, Ibu Sinta, terakhir Ibu, ketika memang skenario yang sudah kita bahas tadi ini berjalan Bu, di kuartal ketiga minus, Indonesia masuk ke dalam ruang resesi. Dan kembali lagi di awal kita tidak terfokus kepada minus. Yuk kita coba fokus kepada pemulihan ke depannya akan seperti apa. Nah, fokus ke pemulihan Ibu, ketika skenario ini berjalan dan memang terjadi resesi, kemudian pertumbuhan ekonomi minus, untuk bangkit kembali, ini bagaimana pandangan dari para pelaku usaha untuk lebih cepat, untuk lebih bangkit, Ibu Sinta? Ya, jadi saya akan mungkin mensummary kembali ya apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, memang dari segi aspek kesehatannya. Jadi pengendalian COVID-nya itu nomor satu, itu harus jalan. Kemudian yang kedua, kita melihat daripada realisasi stimulus ini, baik itu dari supply maupun dari demand, itu harus juga gerak. Dan yang terakhir memang perbaikan daripada iklim investasi Indonesia sendiri, ya, itu harus terus. Jadi yang namanya selama ini kan birokrasi, ini hal-hal ini, reformasi birokrasi ini juga harus bisa ada perbaikan gitu, karena kita melihat dimanapun juga itu adalah isu fundamental yang dihadapi Indonesia. Nah, saya selalu mengatakan ada 3 hal yang utama. Pertama adalah koordinasi, jadi koordinasi pusat, daerah maupun antar kementerian, ya. Kemudian yang kedua adalah ketepatannya, jadi yang mau ditargeting itu harus tepat gitu. Stimulus itu harus sampai ke tepat sasaran gitu. Jangan sampai udah dibuatkan kebijakan yang baik tapi nggak sampai ke tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini juga kunci, karena kalau kita berlama-lama kemudian akan sulit untuk ekonomi bisa dipulihkan. Jadi ketiga hal ini, koordinasi, ketepatan dan kecepatan, saya rasa adalah kuncinya. Baik, Ibu Sinta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Ibu Sinta, pembahasan kita menarik, pengusaha hadapi ancaman resesi, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, aspek-aspek apa yang harus diberikan oleh pemerintah atau diperhatikan pemerintah supaya ekonomi bangkit kembali jika memang di kuartal 3 pertumbuhan ekonomi kembali minus. Terima kasih Ibu Sinta, sehat selalu Ibu. Ya, sama-sama. Baik, ada Ibu Sinta Kamdhani, Wakil Ketua Umum Apindo, dan tadi kita membahas pengusaha hadapi ancaman resesi. Kita akan jeda kembali pemirsa di segmen selanjutnya. Market Review akan kembali hadir dengan topik yang sama juga dengan narasumber yang berbeda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.